Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber cinta dan belas kasih, Engkau telah menyalakan api di dunia, yaitu Yesus, api cinta kasih-Mu. Kami mohon semoga cinta dan belas kasih-Nya melepaskan kami dari segala dosa. Utuslah Roh-Mu dan tinggal di dalam hatiku. Dengan demikian, aku dapat menempuh hidup ini dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, dan olehnya dibawa kepada kekudusan dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamatku, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 12 sampai ayat 17. Saudara-saudara, kita ini orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kalian hidup menurut daging, kalian akan mati. Tetapi jika oleh Roh kalian mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kalian akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kalian menerima bukan roh perbudakan yang membuat kalian menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kalian anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya, tetapi orang-orang benar bersukacita karena beria-ria di hadapan Allah. Bergembiralah dan bersukacita. Refrain. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah yang memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Refrain. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Terpujilah Tuhan, hari demi hari menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Refrain. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 13 ayat 10 sampai ayat 17. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hei orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan kedemu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu.
Sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menanggapi kepala rumah ibadat yang mengkritik Yesus karena menyembuhkan perempuan yang selama 18 tahun kerasukan setan, Yesus mengatakan bahwa lembu dan keledai saja pada hari Sabat dibawa ke tempat minum supaya tetap hidup. Apalagi perempuan yang kerasukan setan itu, karena dia itu anak Abraham. Dia adalah seorang pribadi manusia yang harus diselamatkan dan dimanusiakan dengan selayaknya. Tindakan Yesus menyembuhkan perempuan yang kerasukan iblis itu dianggap bekerja. Padahal bekerja itu dilarang pada hari Sabat. Dengan demikian Yesus dianggap melanggar hukum. Namun Yesus tetap menyembuhkan perempuan itu walaupun dianggap melanggar hukum. Hal ini mau ditegaskan oleh Yesus bahwa penyembuhan itu bukan sekedar hanya memberi pertolongan kepada perempuan itu, tapi untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah dan belas kasih-Nya telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Belas kasih itu melampaui aturan hukum, apalagi jika menyangkut keselamatan manusia. Hukum dan berbagai aturan bisa ditiadakan demi keselamatan manusia itu. Jika kita harus menghadiri misa misalnya, tapi pada waktu yang sama ada tetangga yang sakit keras dan harus butuh pertolongan kita, apakah kita boleh tidak ikut misa, tapi menolong orang sakit itu? Jawabannya, yes. Kita harus menolong tetangga yang saat itu sungguh-sungguh butuh pertolongan. Namun, pilihan itu jangan ditafsirkan seenaknya saja. Kalau begitu, lain kali cari-cari alasan untuk menolong orang sakit, untuk menghindari tidak ikut misa, karena tidak senang dengan homili atau misalnya khotbahnya membosankan. Pilihan demikian harus ditegaskan dengan no. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diajak untuk membuat prioritas terkait dengan keselamatan hidup manusia, agar keselamatan dan belas kasih Allah itu makin terwujud di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.